Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hani Sukma. Di sini saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama itu ada pengertian makhluk hidup, yaitu suatu organisme yang dapat mempertahankan dirinya dari berbagai bentuk perubahan lingkungan dan dapat berkembang biak untuk melestarikan jenisnya. Yang kedua itu jenis-jenis makhluk hidup. Yang pertama manusia. Manusia merupakan makhluk hidup yang paling sempurna yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua itu tumbuhan. Yang ketiga hewan. Dan tahukah kalian kenapa batu, angin, air, tanah tidak dikatakan sebagai makhluk hidup? Nah, ternyata semua itu merupakan benda mati. Karena batu, angin, air, tanah tidak memiliki ciri-ciri makhluk hidup seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, jadi apa saja ciri-ciri makhluk hidup? Yang pertama bergerak, bernapas, mengalami pertumbuhan, perkembangbiakan, makan dan minum, peka terhadap rangsangan. Pertama itu bergerak. Makhluk hidup memiliki kemampuan bergerak tanpa adanya bantuan dari pihak lain. Bergerak terbagi dua. Yang pertama bergerak aktif, yaitu proses perubahan posisi dari satu tempat menuju tempat lainnya. Contohnya berjalan dan berlari. Yang kedua itu bergerak pasif, yaitu pergerakan tanpa berpindah tempat. Contohnya jalan di tempat dan lain-lain. Contoh bergerak, yang pertama manusia bergerak dengan cara berjalan menggunakan kaki. Yang kedua cicak bergerak dengan cara merayap di dinding menggunakan kaki. Yang ketiga ikan bergerak dengan cara berenang di air menggunakan sirip. Yang keempat itu burung bergerak dengan cara terbang di udara menggunakan sayap. Dari ciri-ciri yang kedua yaitu bernafas. Manusia dan hewan bernafas dengan menghirupkan udara yang mengandung oksigen atau O2 dan mengeluarkan udara yang mengandung karbon dioksida atau CO2. Tumbuhan mengalami pernapasan berbeda. Di siang hari, tumbuhan menghirup udara yang mengandung karbon dioksida dan mengeluarkan udara yang mengandung oksigen. Sedangkan di malam hari, tumbuhan menghirup udara yang mengandung oksigen dan mengeluarkan udara yang mengandung karbon dioksida. Nah, kita lihat dari gambar di sini. Sini manusia bernafas menggunakan paru-paru, ikan bernafas menggunakan insang, dan tumbuhan bernafas menggunakan stomata atau mulut daun. Ketiga itu pertumbuhan. Pertumbuhan artinya bertambahnya ukuran tinggi badan dan berat badan. Pertumbuhan manusia dipengaruhi oleh makanan dan minuman, juga kebiasaan berolahraga. Oleh karena itu, menjaga pola makan dan berolahraga teratur merupakan cara yang baik untuk menjaga kesehatan tubuh. Kita lihat dari gambar di sini, contoh pertumbuhan makhluk hidup itu dari telur. Telur menetas menjadi anak ayam dan menjadi ayam dewasa dan kembali bertelur. Yang kedua itu ada kucing. Kucing melahirkan anak kucing muda dan kucing dewasa. Yang ketiga itu ada tumbuhan. Yang pertama biji, kemudian kecambah, tanaman muda dan tanaman dewasa. Lalu Safira akan melanjutkan pembahasan dari teman saya tadi, yaitu selanjutnya perkembangbiakan. Kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan keturunan. Tujuan perkembangbiakan adalah melestarikan jenisnya. Cara perkembangbiakan makhluk hidup ada dua. Yang pertama melahirkan. Contoh melahirkan yaitu manusia, kucing, sapi, kuda, dan lain-lain. Selanjutnya yang kedua bertelur. Contohnya yaitu ayam, bebek, burung, ikan, dan lain-lain. Selanjutnya pembahasannya yaitu makanan minuman. Makhluk hidup memerlukan makanan dan minuman yang bergizi, bersih, serta sehat sehingga tubuh memperoleh energi agar bisa melakukan aktivitas. Lakukan kebiasaan untuk selalu menutup makanan, karena jika tidak memakan makanan yang tidak bersih, maka akan mempengaruhi kebersihan dan pertumbuhan kita. Yaitu di sini ada contoh makanan makhluk hidup. Fotosintesis. Tumbuhan mendapatkan energi dari air, oksigen, serta cahaya matahari untuk melakukan proses fotosintesis. Sehingga pada gambar sapi, yaitu memakan rerumputan untuk mendapatkan energi dalam tubuhnya. Selanjutnya, pada gambar kelinci, memakan wortel untuk mendapat energi dalam tubuh. Selanjutnya, peka terhadap rangsangan, yaitu atau iritabilitas. Kepekaan makhluk hidup terhadap rangsangan yang berbeda-beda.
Contohnya seperti daun putri malu akan segera menutup daunnya saat mendapatkan rangsangan berupa sentuhan. Yang kedua, buah pacar Cina akan meletus jika disentuh. Baiklah, cukup sekian presentasi dari kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.